Jihadnya di zaman sekarang untuk membela Kangjeng Nabi, diantaranya membela kehormatannya zuriyahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Setan-setan, iblis-iblis yang berbaju ulama. Salam kalau bisa mereka itu tumpahkan kebenciannya kepada Buya. Wallahi, alfa wallah, 1000 wallahi, mereka bukan ulama. Dan kita harus sama-sama rame-rame, kan? Apa rame-rame? Itu membantahnya, melawan mereka yang ngaco itu. Harus rame-rame. Dan kita sama-sama menyatakan kecintaan kita dan kepercayaan kita penuh kepada siapa? Kepada para Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah SAW. Ayo kita rame-rame membela para Ba'alawi, membela para habaib, membela cucu-cucu Rasulullah SAW. Ingat, harapan kita datuknya memberikan syafaat kelak kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menanggapi video yang sama-sama barusan kita tonton, di mana ada seorang kiai yang dikenal dengan Abuya Muhyiddin, yang konon katanya beliau berasal dari Sumedang. Sangat berapi-api sekali. Beliau sampai mengatakan bahwasanya orang-orang yang menentang silsilah nasab Ba'alawi yang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah iblis-iblis yang berjubah ulama. Kemudian beliau mengajak untuk bersama-sama umat ini membela Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Membela Rasulullah dengan cara membela para habaib. Dengan harapan kelak kakeknya para habaib, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan memberikan syafaat kepada orang yang membela keturunannya. Akan tetapi sayangnya, yang pertama, kiai ini sepertinya tidak memahami titik poin dari polemik nasab yang terjadi selama ini. Kalau dikatakan kita wajib membela Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara membela para habaib, ini korelasinya di mana? Sementara nasabnya habaib saja, ketersambungan nasabnya para habaib ini sedang dipertanyakan keabsahannya berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh Kiai Imad misalkan. Kemudian mau mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan membela para habaib yang diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, itu buktinya mana? Sementara para habaib ini dari statement, dari akidah yang dia ajarkan, kemudian dari gerakan, fitrah dan harokah yang dia tampilkan di publik, itu jauh panggang daripada api apabila disandingkan kepada keluarga besar keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tentu mewarisi akhlakul karimah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kiai tersebut menganggap bahwasanya orang-orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya para habaib ini dianggap telah mencederai, dianggap telah mengotori,
dianggap telah merendahkan harkat martabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu dari mana? Dari sisi yang mana? Sementara jelas sekali bahwasanya selama polemik ini berjalan dan banyak diperbincangkan orang, khususnya di medsos, tidak satupun para habaib itu maupun orang-orang yang membelanya seperti halnya kiai tersebut itu memberikan hujah yang argumentatif yang bisa minimal menandingi tesisnya Kiai Imad. Artinya mereka semua ini sama seperti halnya Wafi, Idrus Romli dan kiai tersebut dan yang lain sebagainya, termasuk Rumail Abbas, sampai detik ini itu belum mempublikasikan antitesis terhadap tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Sudahlah, tidak perlu banyak beretorika, tidak perlu banyak menata kalimat. Cuman satu yang perlu Anda lakukan, kalau memang Anda meyakini nasabnya habaib itu bersambung kepada Kanjeng Nabi, kalau memang Anda meyakini bahwasanya habaib itu adalah zuriyahnya Kanjeng Nabi, maka buktikan secara ilmiah, bukan dengan framing dan penggiringan opini seperti yang Anda semua lakukan. Di mana Anda ini ya menggiring opini umat, memframing orang-orang yang meneliti keabsahan silsilah nasab, oknum atau kelompok yang mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, kemudian di framing sebagai orang yang mengkhianati Nabi, orang yang menyakiti Nabi, orang yang memusuhi Nabi. Dan lebih daripada itu, dikatakan iblis, dajjal, anak zina. Apakah itu yang disebut jawaban ilmiah? Tidak seperti itu. Kalau kita belajar dengan hati yang tulus dan bersih, di mana di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya ketika Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, banyak orang-orang itu yang tidak percaya, tidak meyakini. Kenapa tidak meyakini Kanjeng Nabi sebagai Nabi dan Rasul? Seperti halnya misalkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan, bahkan orang Arab sendiri pun, orang Quraisy sendiri pun mengatakan, kok bisa Muhammad mengaku jadi Nabi? Wong tidak pernah sekolah, tidak bisa baca tulis. Hanya orang yang sepanjang hidupnya, dari masa kecil sampai remajanya, dia itu hanya menjadi pengembala kambing. Ini kata orang Quraisy. Silahkan disimak di dalam tafsir Yasin Al-Hamami. Pada muqaddimah yang pertama ketika membahas tentang Yasin innaka laminal mursalin. Silahkan dibahas, silahkan dibaca di dalam kitab itu. Kitab Yasin Al-Hamami. Tafsir Yasin Al-Hamami. Kemudian di dalam tafsir Jalalain jelas di situ disebutkan orang Yahudi, orang Nasrani itu meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW karena mereka mengatakan bahwasanya para nabi itu harusnya dari keturunan Nabi Ibrahim, wabil khusus dari bangsa atau dari kaum Yahudi atau Bani Israel. Nah kemudian bagaimana cara Allah menjawab polemik nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab orang-orang tidak percaya akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad? Allah menjawab dengan ilmiah, bukan dengan mencaci maki, bukan dengan melaknat, bukan dengan memframing, bukan dengan penggiringan opini. Apa jawaban Allah? Memberikan bukti. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Buktinya di kota Mekkah di mana Nabi Muhammad dilahirkan,
di mana Nabi Muhammad dibesarkan, di mana Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada tanda, yaitu makam Ibrahim dan hijir Ismail. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan selama polemik nasab ini berjalan, di mana mereka tidak menjawab dengan dalil-dalil atau hujah-hujah yang argumentatif, akan tetapi mereka melakukan framing dan penggiringan opini, ini membuktikan bahwasanya ketidakmampuan mereka untuk membuktikan keabsahan nasabnya para habaib. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.